Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang bernamakan saya sendiri, Hanula Putra, Wanda Hanifa, Wulan Safitri Nurutami, Dewi Sekarani, Firman Wahyudi, dan Maya Maulidia Susandra. Di sini kami akan membahas tentang peninggalan manuskrip di zaman kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam Melayu atau Jawa. Yang pertama, manuskrip Hindu, yaitu kitab Mahabharata. Mahabharata adalah sebuah karya sastra kuno yang konon ditulis oleh Bhagawan Vasya atau Vasya dari India. Buku ini terdiri dari 18 kitab, maka dinamakan Asta Dasa Parwa. Asta artinya 8, Dasa artinya 10, Parwa artinya kitab. Namun ada pula yang meyakini bahwa kisah ini sesungguhnya merupakan kumpulan dari banyak cerita yang semula terpencar-pencar yang dikumpulkan semenjak abad keempat sebelum Masehi secara singkat. Mahabharata menceritakan kisah konflik para Pandawa 5 dengan saudara sepupu mereka Sang 100 Korawa mengenai sengketa hak pemerintahan tanah negara Astina. Puncaknya adalah perang Bharatayuddha di medan Kurukshetra, dan pertempuran berlangsung selama 18 hari. Selain berisi kisah kepahlawanan, Mahabharata juga mengandung nilai-nilai Hindu, mitologi, dan berbagai petunjuk lainnya. Oleh sebab itu, kisah Mahabharata dianggap suci, teristimewa oleh pemeluk agama Hindu. Kisah yang semula ditulis dalam bahasa Sanskerta ini kemudian disalin dalam bahasa, terutama mengikuti perkembangan peradaban Hindu pada masa lampau di Asia, termasuk Asia Tenggara. Pada persebaran 4 kitab Mahabharata di Indonesia, salinan berbagai bagian di Mahabharata, seperti Adiparwa, Wirataparwa, Bhismaparwa, dan mungkin juga seperti parwa yang lain, diketahui telah digubah dalam bentuk prosa bahasa Kawi, yaitu Jawa kuno, semenjak akhir abad ke-10 Masehi, yakni pada pemerintahan Raja Dharmawangsa Teguh 991 sampai 1016 Masehi dari Kadiri. Karena sifatnya itu, bentuk prosa ini dikenal sebagai sastra parwa yang terlebih populer dalam masa-masa kemudian adalah pengubahan cerita itu dalam bentuk kakawin, yakni puisi lawas dengan metrum India berbahasa Jawa kuno. Salah satu yang dikenal ialah kakawin Arjuna Wiwaha Gubahan Pukanwa, karya yang ditulis antara 1028 sampai 1035 Masehi ini dipersembahkan untuk Raja Erlangga dari kerajaan Medanggamulan, menantu Raja Dharmawangsa. Kakawin adalah harta yang diartikan sebagai negara dengan tradisi atau agama yang kuno, bisa dikatakan merupakan kakawin Jawa kuno yang paling termasyhur. Penulis kitab ini adalah Empu Prapanca, seorang pejuang sastra Jawa yang hidup pada abad ke-7 ke-14 pada masa zaman kerajaan Majapahit. Naskah ini ditulis di Kamalasana pada tanggal 15 bulan Aswayuja tahun Saka, bertepatan dengan tanggal 30 September 1365. Naskah kakawin Nanggara Kertagama ditulis bolak-balik di atas media lontar dan terdiri atas 44 lembar. Setiap lembar memuat 4 baris tulisan beraksara Bali dan berbahasa Jawa kuno. Dalam bentuk kakawin, naskah ini diketahui memiliki panjang 48,4 cm dan lebar 3,5 cm. Kakawin ini menguraikan keadaan di Keraton Majapahit dalam masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Nanggara Kertagama terdiri dari 98 buku. Naskah ini dimulai dengan pemujaan terhadap Raja Kulwatika, yakni Raja Majapahit di zaman Raja Hayam Wuruk, yang disebut sebagai Siwa Buddha, yaitu Raja Sanegara. 7 buku berikutnya berisi tentang raja dan keluarganya. 9 buku kemudian tentang istana dan kota Majapahit. Bagian paling panjang merupakan catatan perjalanan Hayam Wuruk ke Lumajang yang dilakukan pada bulan Agustus sampai September 1359.
10 pupuh di antaranya menceritakan silsilah singkat Raja Singasari dan Majapahit. Bagian berikutnya menceritakan perburuan raja. 23 pupuh lainnya kisah Gajah Mada dan upacara serada bagi ibunda raja. Dan 7 pupuh terakhir menceritakan diri Prapanca sendiri. Naskah ini ditemukan oleh Brandes di Puri Cakranegara, Lombok pada tanggal 18 November 1894 ketika pemerintah kolonial Belanda mengadakan ekspedisi militer ke Pulau Lombok. Brandes pada waktu itu diperbentukkan pada staf pimpinan operasi militer dengan tujuan agar benda-benda budaya, khususnya yang berupa naskah-naskah lontar terbaik, banyak disimpan di perpustakaan di Bali dan Lombok, yaitu di puri-puri raja, rumah-rumah para bangsawan dan para pendeta. Selanjutnya adalah Kakawin Baratayuda. Nah, di sini Kakawin Baratayuda itu termasuk dari manuskrip di zaman Kerajaan Kediri, termasuk Kerajaan Buddha ya ini. Nah, manuskrip atau Kakawin Baratayuda ini ditulis oleh Empu Seda dan Empu Panolo. Nah, isi dari Kakawin Baratayuda sendiri yaitu Kakawin ini menceritakan peperangan antara kaum Korawa dan Pandawa yang disebut dengan peperangan Baratayuda. Nah, maka dari itu Kakawin ini dinamai Kakawin Baratayuda. Untuk tahun Kakawin Baratayuda ini dialinsir dari konogram yang terdapat di awal Kakawin ini. Karya sastra ini ditulis ketika Sanggakuda sudah candrama. Sangkala ini memberikan nilai 1079 Saka atau sama dengan 1157 Masehi pada masa pemerintahan Prabu Jayabaya. Nah, persisnya Kakawin ini selesai ditulis atau finishnya pada tanggal 6 November tahun 1157. Kakawin ini yang sudah disebutkan tadi digubah oleh 2 orang, yaitu Empu Seda dan Empu Panulu. Bagian permulaan sampai tampilnya Prabu Salya ke medan perang adalah karya Empu Seda. Selanjutnya adalah karya Empu Panulu. Nah, di sini juga ada diceritakan gimana sih penulis itu nulisnya. Nah, konon ketika Empu Seda ingin menuliskan kecantikan Dewi Setiawati, permaisuri Prabu Salya, ia membutuhkan contoh supaya dapat berhasil. Maka putri Prabu Jayabaya yang diberikan kepadanya. Tetapi Empu Seda berbuat kurang ajar sehingga ia dihukum dan karyanya harus diberikan kepada orang lain. Tetapi menurut Empu Panulu sendiri, setelah hasil karya Empu Seda hampir sampai kisah sang Prabu Salya yang akan berangkat ke medan perang, maka tak sampailah hatinya akan melanjutkannya. Maka Empu Panulu diminta melanjutkannya. Cerita ini disebutkan pada akhir Kakawin Baratayuda. Jadi di Kakawin Baratayuda ini dia menceritakan di Kerajaan Kediri peperangan antara kaum Kurawa dan Pandawa. Kurawa itu 100, kalau Pandawa itu 5, seperti yang kita kenal sebelum-sebelumnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya tadi, yang dimana teman-teman saya tadi membahas tentang manuskrip-manuskrip yang dari berbagai daerah. Nah, sekarang saya akan membahas manuskrip dari Melayu, yaitu manuskrip Bustan al-Salatin fi Zikri al-Awalin wa al-Akhirin. Nah, manuskrip ini karya seorang ulama besar di Aceh pada abad ke-16, yaitu Syekh Nuruddin bin Ali bin Hasanuddin bin Muhammad al-Raniri. Nah, ulama ini berasal dari Ranir, India. Ia datang ke Aceh 2 kali. Nah, yang pertama pada masa Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam. Yang kedua pada masa Iskandar Sani pada saat ia memerintahkan di Aceh. Bustan al-Salatin fi Zikri al-Awalin wa al-Akhirin ini
kemudian dikemas menjadi Bustan Al-Salatin saja. Manuskrip ini terdiri dari 7 bab dan setiap bab memiliki 2 sampai 28 pasal. Manuskrip ini mengandung isi yang begitu luas bahasanya, berkenaan dengan sejarah dan proses kejadian alam, sejarah para anbiya dan ulama, proses pengembangan Islam dan sejarah raja-raja di Aceh. Manuskrip Bustan Al-Salatin ini terdiri dan berukuran kerasnya sekitar 20,5 kali 16,5 cm. Terdiri dari 78 halaman dan setiap halaman berisi 17 sampai 18 baris dan tulisannya dengan huruf Arab. Jumlah kata pada setiap baris terdiri dari 7 sampai 12 kata. Menurut Zaslina Z, kertas penulisan manuskrip Bustan Al-Salatin ini agak kasar, tanda cap air atau propatria, dan kertasnya dibuat sekitar pada tahun 1723 Masehi. Rubba Hamzah Fansuri. Manuskrip ini isinya mengandung nilai filosofi cendika yang di dalamnya bukan hanya mengandung nilai seni sastra yang tinggi, tetapi nilai filosofia teologia dengan nasihat mau'idah hasanah yang mengantarkan pembacanya pada satu perenungan atau kontemplasi yang maksimal. Ia membuka wadah dengan ungkapan dalam tulisan Arab Melayu atau Arab Jawa. Dan sebagian isi dalam manuskrip Rabbai Hamzah Fansuri ini sudah disyarah oleh muridnya yang bernama Syamsuddin Al-Samatrani. Di bawah ini judul syarah Rabbai Hamzah Fansuri. Ia hanya mensyarahkan dalam bahasa Arab Melayu atau Arab Jawi pula, dan dilakukan atau diselesaikan dalam tahun 1654. Selanjutnya adalah manuskrip Jawa. Yang pertama adalah Tariq Al-Aulia. Kitab ini ditulis oleh Kiai Bisri Mustafa di Rembang, Jawa Tengah, kurang lebih 66 tahun yang lalu. Atau dalam kitab tertulis pada tanggal 12 Rabiul Awal 1372 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 November 1952 Masehi. Pada bagian awal kitab ini memaparkan garis keturunan wali dan sunan yang berada di Pulau Jawa. Dilanjutkan dengan perjalanan hidup sebagian sunan dan masuknya Islam di Indonesia. Selanjutnya, kitab ini menceritakan tentang masuknya penjajah ke Indonesia serta konflik yang berada di kerajaan-kerajaan di Indonesia, hingga sampai akhirnya kitab ini ditutup dengan sejarah Indonesia, dari mulai masa pergerakan hingga terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua adalah Caruk Kanda. Naskah ini adalah hasil tulisan tangan Ki Nampah Sindang, Ki Kampah Sindang Laut, dan naskah tersebut telah ditemukan oleh Dr. Andes H.R. Bambang Irianto. Padanya telah ditemukan konservasi sederhana dari penataan naskah hingga digitalisasi, yang kemudian dilakukan alih aksara dan bahasa hingga terbentuklah sebuah buku yang berjudul Babat Cirebon Caruk Kanda Naskah Tangkil. Naskah Caruk Kanda ini banyak menjelaskan tentang sejarah penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh keturunan Rasulullah SAW, dan mereka menyebar di antaranya ke Rum, Uswah, Baghdad, Cempah, Malaka, Pulau Pinang, Nusa Jawa, dan lain-lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.